Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Salat adalah munajat hamba kepada Allah Ta'ala, sebagai penghubung dialog antara seorang hamba dengan Robnya, sehingga hendaknya saat itu seorang hamba berada dalam keadaan dan posisi yang paling baik dan sempurna. Perintah salat termaktub di beberapa firman Allah yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat lainnya yaitu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Bahkan salat merupakan tiang agama sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Muaz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya, adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616, dan Ibnu Majah nomor 3973. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Di dalam melaksanakan sholat, haruslah khusyuk. Di mana orang yang sholat khusyuk, dapat memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk, dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih ada yang tidak atau kurang khusyuk, bahkan bisa jadi secara sengaja maupun tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang, meski tidak membatalkannya. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan yang dilarang dalam sholat di antaranya. 1. Bertolak pinggang. Perbuatan ini jelas tidak diperbolehkan, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bertolak pinggang dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lainnya dari Ziyad bin Sabi, ia berkata, aku pernah sholat di samping Ibnu Umar. Ketika itu aku meletakkan tanganku di atas pinggangku. Seusai sholat, ia berkata, ini adalah salib di dalam sholat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Melihat ke atas langit. Hal ini berdasarkan hadis yaitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat atau pandangan mereka tidak akan kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras, bahkan para ulama telah sepakat ijma akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim 2 halaman 271. 3. Melihat sesuatu yang menyibukkan dan mengganggu dalam sholat. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan mengenakan kain dari khamisah yang bergambar, beliau merasa terganggu hingga beliau mengatakan, pakaian ini menggangguku, bawalah pakaian ini kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan kain Anbijaniyah, kain kasar yang tidak indah dan tidak bercorak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menoleh tanpa kepentingan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 751. 5. Menjalinkan jari jemari. Yang dilarang adalah menjalinkan jari jemari yang satu dengan yang lainnya di dalam sholat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka ia mendapatkan pahala sholat hingga ia pulang. Karena itu janganlah ia melakukan ini, beliau menjalinkan jari-jarinya. 6. Membunyikan sendi-sendi jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Syubah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, laku aku gerakkan jari-jariku sehingga menggerakkan suara. Tatkala selesai sholat ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu, padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah 2 nomor 234 dan dihasankan oleh Syaikh Albani dalam Al-Irwa 2 halaman 99. 7. Salat dengan pakaian yang menutupi kedua tangan, sadel. Salat dengan memakai pakaian yang menutupi kedua tangan merupakan hal terlarang, karena ketika ia ruku dan sujud maka tangan tertutupi. Larangan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sadel dalam salat. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Menguap. Seseorang yang sholat tidak dibolehkan menguap terlalu lebar, ia harus menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan.
Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3289 dan Muslim nomor 2994. 9. Meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian sholat, maka Allah sedang berada di hadapannya. Oleh karena itu janganlah ia meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan. Meludahlah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Jika ia tidak tahan, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini, lalu beliau melipat baju yang dipakainya. Hadis riwayat Muslim. 10. Membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Dan sebagai orang Muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Hal ini dilandasi hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seimbangkanlah kalian ketika sujud, dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Bukhari nomor 823 dan Muslim nomor 493. 11. Merapikan baju ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 tulang, dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 809 dan Muslim nomor 490, dan ini adalah lafaz Muslim. 12. Duduk al-iqya. Duduk iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mensifati sholat Nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari ukbatus syaiton. Hadis riwayat Muslim nomor 498. 13. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpainya sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak, maka cukuplah menggunakan isyarat. Dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir 12 nomor 270 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Sohihah halaman 323. 14. Berbicara dalam salat. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, kami dilarang berbicara dalam salat kecuali dengan Al-Quran dan zikir. Hadis riwayat At-Tabrani. 15. Menahan kentut, buang air besar dan kecil. Dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat, tidak sempurna salat sementara makanan sudah dihidangkan, tidak pula ketika ia menahan buang air besar dan buang air kecil. Hadis riwayat Muslim nomor 560. 16. Mendahului imam ketika salat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah salah seorang dari kalian takut, atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari nomor 691 dan Muslim nomor 427. Salat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap Muslim. Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan menghindari apa-apa yang dilarang Rasulullah agar mendapatkan pahala yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.